Hari ini kita akan mengulas latihan aplikasi dalam penguatan imun di masa pandemi dan melanjutkan latihan kemarin di Zoom yang pertama, yaitu aplikasi terhadap latihan terhadap pengobatan. Kita akan fokuskan untuk peningkatan imunitas, mengingat pada saat hari ini kita sedang diserang lagi dengan gelombang yang ketiga kasus COVID Omicron. Salam energi, salam sehat. Kang Sam, punten ini screennya. Sebelum kita ngobrol, saya akan memperlihatkan beberapa catatan. Kenapa kita perlu untuk latihan pernapasan? Ya, konsep dasar dari olah napas bahwa dalam berlatih pernapasan kita harus merasakan manfaatnya. Jadi dalam pola latihan napas itu selain kita harus merasakan energi, juga kita harus merasakan, harus tahu, harus menikmati manfaatnya. Karena kalau kita keluar dari rule itu, keluar dari hukum itu, maka latihan kita seolah-olah tidak berarti apa-apa. Nanti tolong teman-teman yang sudah merasakan manfaat, merasakan kondisi yang baik terhadap nafas, tolong di komen ya. Nah, jangan lupa juga subscribe dan share di YouTube saya sodikohardwi.com dan komen di sana. Di sana ada beberapa teori tentang pernapasan dan energi. Nanti kita akan kembangkan sampai ke teori wirausaha dan lain sebagainya. Lanjut Kang Sam. Pendalaman materi latihan mengobati diri sendiri di tengah pandemi. Hari ini kita akan fokuskan bagaimana meningkatkan energi dalam peningkatan metabolik. Lanjut Kang. Bahwa berlatih olah napas adalah proses bersyukur, di mana dengan proses bersyukur ini maka latihan nafas adalah latihan yang meningkatkan imunitas tubuh secara otomatis. Karena pada saat kita bangun, kita merasakan nafas, maka kita akan bahagia. Teman-teman mungkin lupa pas kita bangun itu, kita lupa bersyukur karena mungkin teman-teman tidak melihat satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafas. Jadi pas kita bangun seharusnya teman-teman bersyukur dulu karena kita masih bisa menarik nafas dengan lega, menarik nafas oksigen dan membuang karbon dioksida yang ada di dalam tubuh sebagai proses respirasi. Kemudian dengan proses bersyukur ini maka kita akan menyadari bahwa kita masih hidup dan kita akan berbahagia. Jadi teman-teman ketika bernafas, bangun tidur masih bernapas, yang terlintas biasanya kita udah berpikir masalah, berpikir kesalahan, berpikir langkah-langkah, berpikir pekerjaan dan lain sebagainya. Mari kita rubah paradigma itu dengan cara bahwa proses nafas adalah proses latihan bersyukur yang sangat hemat dan sederhana. Nanti di YouTube saya, di YouTube minggu ini akan diulas kenapa bahwa syukur itu adalah bersyukur nafas itu adalah cara hemat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa ketika kita bangun dan kita menyadari nafas, jangan berpikir apapun dulu. Kita bangun sadari bahwa hari ini kita masih bernafas, sehingga kita sadar sekali bahwa kita masih hidup. Dengan demikian akan tercermin kebahagiaan, akan tercermin perasaan yang sangat dalam terhadap Allah bahwa kita masih diberi kesempatan melihat matahari, merasakan hawa yang segar, kemudian merasakan burung-burung berkicau dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka akan terpacunya hormon dopamin, hormon kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menimbulkan kebahagiaan-kebahagiaan lain. Nah, ini poin yang kedua adalah berlatih olah napas harus merasa bahagia. Jadi ketika kita bangun tidur, kemudian merasa bahagia, langsung lakukan olah nafas. Sehingga ketika kita bahagia dan melakukan olah nafas, maka semua enzim di dalam tubuh kita akan menjadi aktif. Dalam arti terpacunya adrenalin, terpacunya hormon dopamin, terpacunya hormon estrogen,
kemudian hormon testosteron, sehingga dengan demikian terjadilah keseimbangan frekuensi tubuh dan keseimbangan hormonal. Dari sanalah dicapai kesehatan yang maksimal. Teman-teman, ini adalah tips sangat sederhana bahwa kita merasakan nafas adalah nyawa kita, nafas adalah persepsi kasih Allah kepada kita, sehingga ketika kita merasakan bernafas, yang kita lanjut pertama kali adalah perasaan bersyukur. Perasaan bersyukur akan meningkatkan perasaan bahagia. Perasaan bahagia akan meningkatkan rasa semangat dan rasa keinginan berbuat lebih baik yang bermanfaat untuk diri kita, teman-teman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu konsep dasar yang harus kita cermati pada saat kita berlatih nafas, pada saat kita hidup, ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut dengan proses latihan yang seperti kemarin. Posisi duduknya tetap seperti ini. Nanti kita akan merasakan bagaimana kita meningkatkan oksigen tubuh dengan baik. Dengan demikian, kita akan merasa lebih tenang, merasa rileks, merasa bahagia dengan latihan yang sederhana. Dan perasaan-perasaan itu akan membangun kondisi tubuh yang bahagia. Oke, teman-teman, kita latih sederhana. Tarik nafas lewat hidung. Rasakan oksigen itu mengalir lewat hidung ke rongga paru-paru dan dada. Kemudian buang nafas lewat mulut dan rasakan terjadinya pembuangan racun dari mulut lewat pembuangan karbon dioksida. Persiapan. Tarik nafas lewat hidung pelan. Tahan, rasakan degup jantung dan paru-paru, rasakan syukur kita dan kebahagiaan kita kepada Allah. Buang napas pelan-pelan lewat mulut. Tarik napas lewat hidung. Tahan. Buang napas lewat mulut pelan. Tarik napas lewat hidung. Tahan. Buang napas lewat mulut pelan-pelan. Oke. Teman-teman, simpan tangannya di atas kaki, posisi badan rileks, dada rileks, napas biasa. Teman-teman, coba kita akan mencermati rasa kita mengenai denyut jantung dan paru-paru kita. Jadi nafasnya biasa, tapi teman-teman merasakan ada getaran, agak gerakan di jantung dan paru-paru kita dalam proses mengolah nafas dan dalam proses pengaturan pernapasan. Kita tidak nafas biasa, jadi sambil duduk, pejamkan matanya, kita mulai tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih hidup, dan rasa syukur itu membawa kebahagiaan. Persiapan. 3, 2, 1. Rasakan denyut jantung dan denyut paru-paru ada di dalam dada kita. Dengarkan baik-baik, resapi baik-baik. Ada proses yang berjalan yang selama ini tanpa kita sadari. 3, 2, 1. Napas biasa. Pejamkan matanya, rasakan denyut jantung, denyut paru-paru, bangkitkan hormon kebahagiaan dan syukur kita kepada Allah dengan merasakan denyut jantung dan paru-paru hari ini. Oke, rasakan terus. Rasakan terus. Oke, persiapan, kita tarik nafas, buang nafas 3 kali. Kemudian nanti kita merasakan lagi. Tarik nafas pelan. Tahan. Rasakan denyut jantung dan paru-paru.
Buang pelan. Tarik lagi. Tahan. Rasakan denyut jantung dan paru-paru. Buang pelan. Sekali lagi tarik. Rasakan kebahagiaan itu menyelimuti dada kita. Tahan. Buang pelan. Oke, sikap biasa. Rasakan lagi seperti tadi, denyut jantung dan paru-paru dan aktivasi perasaan bahagia dari tubuh kita. Kita masih hidup. Pancarkan rasa bersyukur kita. 3, 2, 1. Rasakan denyut jantung, hawa hangat di dada dan paru-paru. Rasakan energinya. Rasakan ada berat, ada tekanan di dada dan paru-paru. Rasakan denyut jantung dan denyut paru-paru. Sadari kita masih hidup dan bangkitkan hormon kebahagiaan kita. Oke, terus. Ya, persiapan, simpan tangannya di sini. Tarik. Hadapkan tangannya, buang. Seperti minggu kemarin. Tarik lagi, buka. Tahan. Buang. Dekatkan jari-jarinya. Oke, tarik ke depan lagi. Tahan. Buang. Tarik lagi, buka. Tahan. Buang, rapatkan jari-jarinya. Tarik. Tahan. Buang. Tarik, buka dadanya. Tahan. Buang, rapatkan. Kita konsentrasi untuk membangun rasa bahagia dan imun tubuh lewat perasaan dan merasakan energi. Ya, simpan di depan. Ya, napasnya seperti biasa. Ibu rasakan denyut jantung, paru-paru dan denyut jantung dan paru-paru. Kemudian rasakan gelombang energi di antara kedua tangan. Jadi tangannya simpan di depan sini, di depan ini. Rasakan denyut jantungnya. Kemudian rasakan gelombang di antara kedua telapak tangan. Silakan. 3, 2, 1. Rasakan energinya di antara
paru-paru dan jantung, kemudian rasakan energi di antara kedua telapak tangan. Saya akan transformasi energi untuk meningkatkan imunnya. Rasakan energinya, jangan berubah posisi. Saya kirimkan energi pengobatan level 1 sampai dengan 3, nanti saya terangkan di akhir Zoom meeting kita. Rasakan energinya, rasakan denyut jantung dan denyut paru-paru, rasakan energi di antara kedua telapak tangan. Ya, rasakan tetap energinya, rasakan ketebalannya, rasakan denyut jantung di antara paru-paru dan dada. Oke. Sekarang lihat bentuk tangan seperti corong seperti ini di depan dada. Ya, seperti ini. Kemudian rasakan energinya di antara kedua telapak tangan, rasakan sampai berat, Ini disebut dengan energi metafisik. Energi metafisik adalah energi yang ada di luar tubuh kita yang bisa kita sedot sebagai energi listrik yang distabilkan. Oke. Persiapan bentuk seperti mangkuk seperti ini. Saya kasih waktu beberapa menit. Ibu, bapak, akang, teteh energi, rasakan dan nikmati denyut jantung dan paru-parunya. Kemudian rasakan telapak tangannya terasa lebih berat. 3, 2, 1. Silahkan. Saya akan transformasi energi dari jauh. Silahkan rasakan. Oke. Ya, rasakan energinya. Rasakan energinya terus seperti mangkuk saya. Kalau sudah terasa berat, lihat saya. Kalau sudah terasa berat, tangan kanan simpen di depan dada, tangan kiri simpen di depan perut. Jadi begini. Nah, rasakan ada energi masuk ke dada dan ke perut dan ke arah ulu hati, dari perut ke atas, dari dada ke bawah. Oke, rasakan. Ya, rasakan hawa hangat, rasakan ketebalannya, kemudian rasakan energi tarikan dari luar. Yuk kita mulai lagi. Simpan seperti mangkuk di atas ini. Rasakan denyut jantung, denyut paru-paru, rasakan kebahagiaan. Kemudian rasakan di antara kedua telapak tangan kita seperti dibebani oleh energi yang ditarik oleh gelombang elektromagnetik dari kedua tangan kita. Ayo rasakan energinya. Ya, simpan lagi di antara dada tangan kanan dan perut tangan kiri. Rasakan seperti ini. Oke. Ya, kemudian kemarin saya sudah bilang siapkan air 2 botol Atera, atau kalau tidak ada sementara air yang lain ya. Persiapan ini akan kita jadikan sebagai obat oleh diri kita sendiri. Oke teman-teman, coba bentuk lagi di depan dada kita. Tangan kita seperti mangkuk seperti ini. Kemudian rasakan energinya dan rasakan denyut jantung dan dada. Kemudian sedot energi dari luar. 3, 2, 1. Rasakan sampai berat energinya. Rasakan sampai berat teman-teman. Rasakan sampai berat. Oke, setelah berat teman-teman lihat kepinggirkan. Nah seperti ini. Ini kita coba untuk meningkatkan imun. Jadi simpan tangan kita di pinggir dan rasakan energi kita menular
ke air yang ada di depan kita. Boleh Athera, boleh yang lain, tapi akan lebih sensitif jika memakai Athera 27. Ya, simpan di sini. Oke. Kita ulang sekali lagi. Bentuk tangannya seperti ini. Ya, teman-teman kalau ingin memperbesar rasa penyedotan energi ini, lakukan latihan yang ada di YouTube saya, latihan sederhana berlatih nafas yang bersama Kang Sam, dan latihan membangun vibrasi tubuh dan gelombang listrik tubuh. Oke, rasakan energinya sampai terasa berat lagi. Oke, kalau sudah terasa berat, teman-teman simpan tangannya di samping dan rasakan energi itu menular ke air yang ada di depan kita. Ya, kita akan lakukan sekali lagi ya. Oke, persiapan. Simpan lagi tangannya seperti mangkok seperti ini. Ya. Kemudian setelah terasa berat, simpan tangannya di samping air seperti ini, di antara dua botol ini. Tularkan energinya ke dalam air. Teman-teman, ini adalah proses yang saya ajarkan dari latihan singkat, kemudian bisa mentransfer energi dari lingkungan kita kepada air. Oke, ini udah 3 kali. Buka jarak airnya, buka seperti ini. Simpan tangan kita di tengah-tengahnya. Simpan tangan kita di tengah-tengah. Rasakan aliran listrik ada atau tidak di antara air tadi ya. Nanti tolong di komen ya. Bisa aliran listrik, bisa hawa dingin, atau bisa seperti ada jarum terus gitu. Simpan di seperti sini. Boleh 2 tangan seperti ini, simpan. Rasakan alirannya. Boleh nanti komen ya di antara air ini. Nah, rasakan seperti ini. Apa yang terasa di punggung tangan kita nanti di komen. Nanti di YouTube juga di komen. Tadi saya mengajarkan bagaimana kita mentransfer energi dengan cara latihan yang sangat sederhana dan sangat cepat supaya air ini menjadi energi pengobatan. Nanti airnya silahkan diminum untuk meningkatkan imun. Kalau ada teman-teman yang sedang sakit, tadi panas atau segala macam, silahkan dipakai untuk pengobatan. Teman-teman, program pengobatan air ini bisa dilakukan dengan cara masing-masing. Air bisa diproses untuk pengobatan panas, pengobatan batuk, atau pengobatan lain sebagainya. Ini proses pengobatan untuk imun. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan sendiri kalau ada sanak saudara yang sedang sakit. Oke, sekarang buka tangannya, simpan di sini. Rasakan ketebalan feedback antara kedua telapak tangan dan rasakan ada hawa balikan dari airnya. Nah, seperti ini. Nanti komen ya, tolong ya, apakah ada rasa di airnya itu, ada rasa energi atau tidak. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, begini gerakan pelan-pelan. Rasakan energinya, fokus. Oke, pengesetan air sudah cukup. Kita simpan dulu di samping ya. Kita simpan dulu di air samping. Kita akan berlatih lagi. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Rasakan di antara kedua tangannya. Yang sedang sakit silahkan meniatkan untuk pengobatan masing-masing sendiri. Persiapan lagi, sekali lagi. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang.
Tarik. Buka tangannya, tahan, buang, rapatkan lagi. Oke, kita sedot lagi sekali lagi. Silahkan rasakan energinya, bentuk seperti mangkuk seperti ini. Rasakan energinya. Kalau sudah terasa padat, tingkatkan imun kita. Rapatkan tangan kanan di depan dada, tangan kiri di depan perut. Rasakan vibrasi energinya dan rasakan kepadatan energinya. Jika teman-teman merasa belum puas dengan kepadatan energi, silahkan lihat di YouTube saya, judulnya meningkatkan vibrasi tubuh di sodikoharudin.com dan mengaktifasi gelombang listrik tubuh, serta latihan sederhana dengan Kang Sam. Oke, ulangi sekali lagi. Ya. Sampai terasa berat. Ya, simpan lagi. Tangan kanan di perut, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Rasakan cukup di dada dan di perut saja dulu. Nanti kita berkembang. Ya, sekarang simpan lagi air di depan kita yang tadi kita transfer. Teman-teman, simpan di sebelah sini, kemudian gerakan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Terus rasakan gelombangnya. Oke, seperti ini. Rasakan gelombangnya. Ya, rasakan gelombangnya. Ini air yang sudah kita setting untuk imun. Silahkan nanti diminum. Akan lebih baik jika memakai Athera, karena sensitivitas Athera itu lebih sensitif terhadap energi. Oke, kerasa nggak? Nah, nanti komen ya. Ini ada seperti gelombang di antara air dan di antara tangan. Dan ada seperti tekanan yang kemudian menekan ke arah luar, jadi ke arah luar dari air seperti ini. Nah, ini ada tekanan dari tangan kiri keluar tangan kiri, tangan kanan keluar tangan. Nah, seperti ini. Coba teman-teman dekatkan si tangannya ke dekat air. Nah, seperti ini. Kalau ada tekanan keluar, ikutin. Nah, ini seperti ini ada tekanan. Nah, ikutin. Ini adalah medan magnetik yang terbentuk lewat energi yang tadi kita transfer melalui air. Medan magnetik ini adalah medan magnetik aktif yang bisa dan mampu insya Allah atas izin Allah untuk meregenerasi sel tubuh dan menjadi obat. Ya, tuh ya. Coba dekatkan tangannya lagi, dekatkan. Nah, ini ketika ada tolakan, coba ikutin tolakannya. Ya, ini lihat tangan saya menjauh karena ada vibrasi yang ada dari air sehingga tangan saya menjauh. Ya, oke. Untuk di luar kita selesai, kita rasakan di tengah-tengah air kita dari dua tadi. Nah, rasakan gelombangnya yang ke telapak tangan, kemudian yang ke punggung tangan. Rasakan vibrasi gelombangnya. Ini ada yang mungkin kerasa hawa hangat, atau ada yang, nah ini seperti di saya ini kerasa ada tekanan dari air ke area punggung tangan tuh, lihat. Ini seperti ini. Nah, terus ulangi lagi. Turun, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan. Rasakan energinya. Ya, oke. Nanti komen ya, yang kerasa energinya ya. Kemudian simpan di atas seperti ini. Dari sini tekan ke bawah ke air. Nah, apakah terasa ada vibrasi, ada gelombang? Nanti juga komen. Nah, ada seperti gelombang yang tidak bisa kita tekan dan energi kita seperti terbalikan. Tapi itu tergantung kepekaan masing-masing ya. Ya, oke, kita ulang yang di pinggir. Nah, seperti ini, rasakan tolakan dan vibrasinya. Ya, teman-teman, proses berlatih di True Healing adalah proses berlatih. Latihannya selesai dulu ya. Proses berlatih mengenal energi secara sporadis, artinya bahwa si energi itu bisa dirasakan, kemudian si energi itu bisa memang langsung bermanfaat. Saya berharap bahwa teman-teman nanti setelah merasakan energi ini bisa menerapi diri sendiri ataupun menerapi orang lain. Teman-teman, untuk program diskon tetap air kita malam ini Rp75.000. Dan untuk luar kota minimal 3 dus, untuk dalam kota silahkan dipesan lewat humas kita. Kemudian untuk latihan batch 1 dan batch 2 kita masih buka Jumat jam 8 sampai dengan jam 9, kemudian Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9 dengan biaya administrasi per kedatangan Rp90.000. Kemudian
Nah, terasa seperti listrik dan tekanan dari dalam air itu adalah energi yang terikat di dalam air. Jadi ini bukan magic. Jadi di dalam ikatan H2O, jika kita pecah H1 dan O plus 2, jadi OO itu akan bisa terikat energi. Jadi akan terikat energi. Nah, energi itulah yang kemudian menjadi vibrasi yang kita rasakan. Terasa padat dan beranomali dorongan dan hawa panasnya terasa sekali padahal depan AC. Air ini jika kita simpan tangan kita di agak jauh itu terasa akan ada energinya, ya. Terasa gelombang elektromagnetik, air bergerak bergelombang. Betul, Kang Kingkin, bahwa air yang sudah terintervensi oleh energi, maka air itu seperti ada putaran di tengah-tengahnya karena ikatan energi yang terjadi antara H2O dan energi yang kita transformasi. Kang Sodik, energinya dari mana? Energi dari tubuh kita dan energi dari alam. Nanti kita jelaskan di momen berikutnya. Tetapi saya ingin bilang kepada teman-teman energi bahwa energi bisa sangat dibuktikan dengan latihan yang sangat sederhana. Seperti ditusuk jarum, betul. Jadi gini, lecutan-lecutan energi yang ada di dalam tubuh kita ataupun di dalam air yang sudah kita setting itu mengandung lecutan energi, lecutan frekuensi yang sangat halus sehingga biasanya dirasakan oleh kulit atau di daerah-daerah yang peka seperti ada lompatan-lompatan atau seperti tusukan-tusukan jarum. Nah, teman-teman, demikian latihan kita. Kemudian air ini yang tadi udah teman-teman transformasi, air ini sudah bisa menjadi obat. Ya, pertanyaannya begini, Kang, bagaimana kalau misalnya saya sakit gula atau sakit atau sakit pusing misalnya? Teman-teman lakukan latihan yang tadi, tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang 3 kali berturut-turut, kemudian sedot energi sampai berat. Setelah berat, masukkan ke dalam air. Saya sarankan memakai air Athera karena frekuensi Athera lebih stabil daripada air lain, di samping dengan TDS dan pH-nya yang sudah kita atur. Jadi saya ulang, jika teman-teman misalnya menderita seperti kemarin Pak Didin menderita sakit lambung, jangan hanya terhadap latihannya. Karena gini, pada saat kita lambung parah, biasanya untuk latihan jadi males, atau pada saat kita sesak napas, batuk, biasanya kalau saat latihan kita tuh udah boro-boro pengen latihan deh gitu ya. Nah, jadi maka ambil media. Teman-teman ambil ke dapur Athera 1 botol, kemudian simpen, kemudian sedot energi tanpa latihan, rasakan baru simpen di sini. Itu sudah saya fungsikan tadi karena saya tadi sudah transformasi energi pengobatan dari level 1 sampai level 3 untuk sementara di 3 pertemuan ini. Kang, level ini apa sih sebetulnya? Sebetulnya level itu adalah tingkatan kepadatan. Jadi tingkatan kepadatan dalam mengeset air atau mengeset energi yang kita sedot khusus untuk pengobatan. Terus pertanyaan lain misalnya, Asodi, kalau misalnya ini dipakai untuk orang lain, istri atau anak yang sedang sakit, boleh. Tinggal diniatkan sakit apa, kemudian transformasi di air. Kang, kok cepet banget ya, asa aneh, sok lakukan, sok buktikan. Jadi sambil jangan lupa bahwa kita harus minta izin kepada Allah sebagai Sang Maha Penyembuh, karena yang menyembuhkan itu bukan kita. Segala sesuatu yang dilakukan dengan rajin dan segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menjadi bagian dari hidup kita. Apakah energi tetap bisa langsung disalurkan ke tempat yang lain? Ya, betul, Mas Eko. Jadi gini, ketika kita setelah berlatih, tentu ada di bagian-bagian tubuh itu ke bagian-bagian tubuh ada yang padat. Kalau dalam kondisi sedang sakit, maka Mas Eko transferkan ke bagian yang sakit. Tetapi kalau tidak sakit, bisa ditransformasi lewat air sehingga energinya pindah, atau seperti tadi disimpan di dada dan perut seperti ini. Untuk apa penyimpanan energi itu? Supaya kita bergesekan lagi dengan energi lain dan tersimpan lagi. Jadi hukumnya energi itu lucu. Kalau kita sudah penuh dengan energi, kemudian disalurkan ke tempat lain, nah kemudian di sini kosong, dia kalau kita terlatih secara otomatis dia akan mengisi lagi. Maka konsep nerapi banyak pasien sama dengan nerap banyak latihan itu konsep yang sangat betul, karena semakin banyak pasien maka energi yang berstimulasi dengan tubuh kita akan semakin banyak. Saya pengen kurus, apakah bisa? Kang Fajar, tolong lihat di YouTube saya yang menyatukan antara latihan kardio dengan latihan pernapasan. Itu proses pengurusan yang sangat efektif. Ditambah nanti ke Akang kalau misalnya perlu Athera, di sini ada kapsul pelangsing dan ada Athera untuk pelangsing.
Nanti silahkan hubungi ke humas saya. Nanti ada sistem blending sekarang, bandling ya. Ada sistem bandling yang mengurangi harga herbal dan mengurangi harga airnya. Tetapi kalau ingin latihan sendiri silahkan lihat di YouTube saya, dan jangan lupa komen dan share YouTube saya mengenai latihan kardio plus pernapasan. Itu akan sangat efektif dengan untuk program pengurusan. Silahkan dilihat, sudah ada di YouTube saya. Assalamualaikum. Kok panasnya sampai ke punggung? Betul Bu Is, karena Bu Is sudah sering berlatih, maka energi yang terpadatkan itu akhirnya ke seluruh tubuh. Saya memberi sampling hari ini dan kemarin itu hanya mencoba memanaskan di dada dan perut. Nanti di pertemuan ketiga kita akan coba memanaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya nanti dengan latihan ini akan terus berlanjut lewat latihan-latihan yang lebih mendasar dan mendalam dengan pengertian dan filosofinya. Saksikan terus Zoom meetingnya supaya tidak ketinggalan. Berapa harga obatnya? Untuk harga obat, harga airnya 75.000 karena udah diskon ya. Kalau harga obat pelangsingnya kita diskon lagi sehingga harganya di 65.000 dari 75.000. Silahkan pesan malam ini. Kalau tidak malam ini harga akan normal lagi. Apa YouTube-nya? sodikoharudin.com. Ini masa peserta Zoom tidak tahu YouTube saya? Aduh. Nanti tolong ya peserta Zoom, nanti dilihat di YouTube karena ulasan-ulasan materinya ada di YouTube ya. Nah, selain ulasan materi juga ada materi dasar yang saya simpan di YouTube. Oke, ini materinya ya, sodikoharudin.com. Ini YouTube-nya. Jadi silahkan lihat Sodiko, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan jangan lupa kasih komen. Nah, di YouTube itu nanti akan ada teori-teori dasar mengenai latihan napas. Nanti teknik penarikan, teknik pembuang napas, teknik penahanan napas itu akan keluar di minggu sekarang. Nanti akan ada teori lagi mengenai filosofi nafas tadi. Teman-teman, kita tinggal punya 2 menit. Mari kita berfoto dulu supaya kita sudah ada dokumentasi. Silakan bersiap. Nyalain kameranya, teman-teman. Akang teteh. Bersiapan. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Ya, sudah Kang Sam? Kang Fajar, maaf Kang, saya baru gabung soalnya baru. Sip. Lihat YouTube-nya ya. Jadi teman-teman, teorinya begini. Zoom meeting ini adalah pertemuan singkat, pendalamannya nanti ada di YouTube dan Instagram saya. Saya sedang menyusun kurikulum di TikTok sama di Instagram sehingga proses latihan online ini berjalan dengan sempurna. Dengan demikian nanti bisa juga teman-teman aktif di Telegram kita, di Telegram Zoom meeting kita, kemudian aktif di WA kita. Jadi nanti akan ada grup offline dan akan ada grup online. Tetapi yang jelas materi-materi dasar terhadap pernapasan ada di YouTube kita di sodikoharudin.com. Silahkan dilihat, silahkan subscribe. Ya teman-teman, tidak ada yang instan, semua harus dilatih dengan terus-menerus sehingga energi itu menyatu dengan tubuh kita, keinginan itu menyatu dengan tubuh kita. Tidak ada keinginan yang tidak dicapai dengan kerja keras. Maka jika teman-teman ingin memiliki energi yang banyak, perbanyaklah pengetahuan tentang energi dan berlatihlah tentang energi. Jangan lupa subscribe dan share YouTube saya Sodiko Harudin. Di sini ada kurikulum singkat terhadap energi dengan aplikasinya. Salam energi, salam sehat. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.